Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Wiwi Yuliana, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ketunggal Tengah, sekaligus peserta PKP PPSDM Yogyakarta Angkatan Ketiga. Bersama ini, saya laporkan aksi perubahan yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan berbasis komunitas di Kecamatan Ketunggal Tengah, Kabupaten Sintang. Semoga melalui aksi perubahan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan yang sehat, serta dapat mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Kita lihat, karena penduduk yang semakin padat, ya kita lihat di kecamatan kita semakin ramai, bangunan semakin padat, ya yang kita lihat, ya. Nanti di ujung materi ini saya akan berikan sedikit contoh praktek, ya, praktek singkat. Bisa Ibu lihat, botol bermanfaat untuk pot tanaman, ya. Nah, kita manfaatkan. Jadi jangan mikirnya pakai polybag terus, ya. Nanti bahan-bahan yang bisa diolah dari sampah bermanfaat kembali. Nah, mungkin ibu-ibu bisa lihat contoh kecil, ya. Ibu-ibu tahu tidak kalau mungkin salah satu baskom plastik itu dari ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang nampak gambar itu, coba lihat. Nah, karena biasanya yang lebih kreatif ini ibu-ibu, benar kan? Nah, pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan kunci mengatasi masalah. Nah, itu bisa kita lihat lingkungan hunian bersih, sehat. Nah, peran komunitas dalam penanganan sampah di desa sangat penting dan beragam. Ya, bisa kita baca bersama, yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh, maksudnya masyarakat dan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, ya, tokoh masyarakat, ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian membentuk tim pengelola sampah. Nah, kemudian berikutnya mencari pihak yang mau membeli sampah. Nah, kalau di kota, ya, sampah itu kenapa saya bilang tadi bernilai ekonomis? Sampah itu bisa dijual, ya. Dijual setelah dipilah-pilah. Kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Nah, ini yang sudah saya laksanakan hari ini, yang Ibu lihat. Kemudian membuat dan menyebarkan informasi petunjuk tentang cara pengelolaan sampah kepada seluruh komunitas. Jadi mungkin diawali dengan fasilitas yang apa adanya dulu lah, yang mampu kita sediakan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pengelolaan sampah, ya, bisa kita baca bersama. Kemudian next. Nah, ini adalah contoh dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu seperti yang gambar yang ini, ya, yang paling pinggir ini, tiga apa ini? Kurang jelas juga materinya, 3 AHA, ya, 3 AHA. Nah, mungkin agak sulit, ya, kalau untuk kita segera membentuk bank sampah itu memang masih belum bisa, kalau menurut saya. Kemudian berikutnya kita lihat
setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi kita lihat. Kemudian setelah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan yang jadi, kita lihat gambar terakhir itu menjadi barang yang bernilai ekonomis, bisa dijual, kan? Siapa kira barang seperti itu berasal dari sampah, kan? Pentingnya bank sampah itu untuk apa? Merupakan salah satu cara pengelolaan sampah di tingkat rumah tangganya dan melibatkan peran serta masyarakat. Nah, itu bisa kita lihat bank sampah. Kemudian hasil penjualan sampah dari masyarakat dialokasikan menjadi tabungan. Nah, itu lihat. Bayangkan kita sering melihat berita-berita di televisi ya. Orang bisa menabung, orang bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, itu hanya dari hasil sampah. Ya. Sering kita melihat berita-berita seperti itu. Bayangkan. Nah, next, lanjut. Setiap wabah tentu penyumbang penyakitnya itu untuk demam berdarah dengan diare pasti ada catatan kita. Kemarin saya sempat minta data ke Puskesmas untuk tahun 2022-2023 itu selalu meningkat, ya. Penderita wabah kita meningkat. Nah, itulah yang membuat saya tertarik mengapa saya ingin mengajak kita untuk mengelola sampah, ya. Tidak terbuang lagi, ya, kita manfaatkan. Jadi seperti itu. Jadi bagi ibu-ibu juga kelompok tani, jadi nanti tanamannya, pupuknya itu tidak membeli, ya kan? Nah, dari sampah-sampah rumah tangga itulah dimanfaatkan menjadi pupuk, ya. Nah, itu. Dan saya juga mengajak kita, ini ada ibu PKK juga ya, kita memberi contoh dulu ya, memberi contoh di lingkungan kita apabila memang ada pekarangan yang memang tidak dimanfaatkan itu kita olah. Sisa daun ubi, kulit bawang, kulit sisa kacang dan sisa wortel. Ini tidak usah kita buang. Cara membuat sisa rumah tangga ini menjadi pupuk, ini kita potong-potong ya. Kita potong halus, kita masukkan ke dalam ember. Embernya ukuran 20 liter. 20 liter ember, tapi bukan 20 liter air ya, cuma tinggi embernya saja. Kita potong bibit sayur ini semua halus-halus, masukkan ke dalam ember, kita tambahkan sedikit tanah, begitu seterusnya sampai sebanyak mana kita buat pupuk. Pupuk organik sisa sampah sayuran kita taruh di dalam botol juga bisa. Setelah beberapa hari air beras itu menjadi pupuk. Kita buka, dia ada gas di luar. Kalau dia punya gas, berarti dia aktif. Sekarang yang kita jangan marah gara-gara suami rokok. Kita ambil sampah rokok, kita masukkan ke dalam botol, kita kasih air sedikit. Selama 2 minggu sudah menjadi larut ya kan tembakau itu. Kita saring tembakaunya, kita masukkan ke dalam semprotkan kepada tanaman. Yang cabenya begini kah, yang daunnya keriting kah, itu salah satu menanggulangi hama pada tanaman yang murah meriah tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, silakan ibu-ibu yang mau melihat bagaimana cara prosesnya ya, proses pembuatannya, silakan dan hasilnya seperti apa. Silakan diperhatikan. Dari sampah-sampah rumah tangga bisa dijadikan pupuk dalam bentuk air. Info sekilas pengetahuan yang kita dapat ya tentang bagaimana kita mengelola sampah rumah tangga sehingga bisa bermanfaat menjadi pupuk ya, pupuk tanaman yang ada di sekeliling rumah kita maupun kebun ya, seperti yang kelompok-kelompok tani mungkin sudah memiliki kebun. Nah, silakan dari cara mengelola sampah menjadi pupuk, nah itu dimanfaatkan ya pupuknya ya.
saya ingin ibu-ibu tetap semangat ya melaksanakan kegiatan-kegiatan PKK. Ribuan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Semoga kedepannya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Halo. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basehat Kaju Bata. Batukan keadaan bangsa berpegang ke pengatur perkara. Jarang sekali ya kita masyarakat, karena kita merasa masyarakat yang di pedalaman, kita tidak mau peduli dengan masalah sampah. Di perkotaan, masalah sampah memang menjadi selalu permasalahan yang selalu tak kunjung henti, ya. Kita lihat berita-berita di media sosial. Nah, oleh karena itu saya pada saat mengikuti diklat ini saya tertarik untuk membawa isu masalah sampah yang ada di kecamatan kita, mengingat semakin berkembangnya perumahan maupun bangunan yang ada di kecamatan dan semakin bertambahnya masyarakat yang ada di kecamatan. Nah, jadi saya ingin kecamatan Kutu Laut Tengah ini menjadi kecamatan yang bersih lingkungan, ya, tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Nah, itulah intinya. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon dukung kepada kita semua yang hadir di sini untuk mendukung kegiatan diklat yang sedang saya laksanakan ini dengan memperhatikan lingkungan, terutama masalah sampah.
Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Wiwi Yuliana. Saya selaku Kasih Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ketungau Tengah. Pada hari ini kami melaksanakan kebersihan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, ini kami lakukan karena kami melihat bahwa lingkungan yang ada di sekitar kami ini sampah yang banyak berserakan, dan tentu ini nanti akan mengganggu kesehatan bagi warga kita. Nah, untuk itu maka pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan para siswa dan para stakeholder masyarakat warga, kami bekerja sama untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar bantaran sungai maupun selokan-selokan di sekitar pasar yang ada di kecamatan kami, seperti yang kita lihat. Nah, ini kami laksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya pemilik warung di Kecamatan Ketungau Tengah mendukung perubahan yang dilaksanakan oleh Juliana Esos yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan berbasis komunitas di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Semoga melalui ini masyarakat akan semakin sadar pentingnya kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sukses untuk diri. Terima kasih. Saya pemilik toko di Kecamatan Ketungau Tengah mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Wiwi Yuliana Esos yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelola Sampah dengan berbasis komunitas di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Semoga melalui ini masyarakat akan semakin sadar pentingnya kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sukses untuk Ibu Wiwi. Saya Alamsius Eskom selaku Kepala Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, mendukung sepenuhnya kepada Ibu Wiwi Yuliana Esos peserta PKP pada aksi perubahan yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan berbasis komunitas di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Semoga melalui aksi perubahan ini, khususnya masyarakat di Desa Wirayuda akan semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Sukses untuk Ibu Wiwi Yuliana Esos. Terima kasih. Saya Dr. Andes Igor Nugroho selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sangat mendukung aksi proyek perubahan Saudari Wiwi Yuliana Esos yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan berbasis komunitas di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Semoga melalui proyek perubahan ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat di Ketungau Tengah untuk peduli akan lingkungan dan dapat memanfaatkan sampah menjadi bernilai ekonomis. Demikian, semoga sukses. Saya Petrianus SH, Camat Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, mendukung aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 atas nama Wiwi Yuliana Esos dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan berbasis komunitas di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat dan berguna bagi institusi, organisasi, dan masyarakat di Kecamatan Ketungau Tengah dalam mengatasi permasalahan sampah. Terima kasih. Sukses. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia
paraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu.